Nah, dalam atau secara teoretik sebenarnya sebagai negara dengan sistem demokrasi dan berkedaulatan rakyat dan juga disebut sebagai the open society, itu sangat wajar jika kebijakan publik itu digugat ya atau dituntut oleh rakyat itu suatu hal yang sangat biasa. Dalam hal ini mestinya rakyat tidak boleh dibungkam untuk bicara. Namun juga harus disadari bahwa kebebasan berpendapat itu juga dibatasi oleh hukum. Nah, ketika sarana yang disediakan oleh hukum sudah ditempuh, mestinya semua organ negara termasuk aparat penegak hukum dan pihak lainnya yang terkait harus memberikan ruang untuk apa? Pembuktian, baik secara perdata maupun secara pidana, bukan malah mempersekusi, merepresi penggugat dengan tindakan balasan yang dapat dinilai itu bersifat represif. Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Puan dan Tuan? Bertemu kembali dengan saya Profesor Suteki. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas tentang penangkapan Bambang Trimulyono, penggugat perbuatan melawan hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu di PN Jakarta Pusat. Yang dalam hal ini patut diduga langkah penangkapan itu bukan merupakan langkah yang progresif, melainkan represif. Puan dan Tuan, sebagaimana diketahui, Bambang Trimulyono, penggugat PMH dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Joko Widodo pada saat mendaftar sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019, ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri pada Kamis 13 Oktober 2022. Nah, sesuai dengan keterangan pers kuasa hukum ya, penangkapan Bambang Tri yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sehubungan dengan adanya dugaan dilakukannya beberapa tindak pidana. Yang pertama ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Nah, kedua, atau sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong dan atau barang siapa yang menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Saudara sekalian, dugaan tindak pidana tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Nah, kalau dilihat dari jenis deliknya, saudara sekalian, Undang-Undang ITE, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 146 itu, maka dapat dikatakan bahwa tindakan pidana tersebut atau tindak pidana tersebut atau biasa disebut sebagai delik ya, ini adalah masuk delik biasa, bukan termasuk delik aduan. Artinya apa? Untuk memproses hukum kasus tersebut, aparat penegak hukum tidak memerlukan laporan dari masyarakat. Jadi polisi dalam hal ini dapat melakukan inisiatif untuk apa? Memproses hukum ataupun tidak, menangkap, kemudian menjadikan tersangka dan menahan atau tidak. Itu semuanya merupakan diskresi dari kepolisian. Oleh karena polisi itu memiliki diskresi, ya sebenarnya polisi juga tidak harus menangkap dan selanjutnya menetapkan pelaku sebagai tersangka yang kemudian menahannya. Tetapi juga ada cara lain, yaitu ditempuh melalui restoratif justice. Apalagi ini menyangkut Undang-Undang ITE, ya, kendatipun terkait dengan persoalan SARA dan juga lainnya. Prinsipnya, restoratif justice menurut saya seharusnya diutamakan ya dibandingkan dengan penggunaan criminal justice system dalam menyelesaikan perkara pidana. Hal ini juga sesuai dengan resolusi PBB tahun 2000 tentang Basic Principles of the Use of Restorative Justice in Criminal Matters. Nah, di sisi lain di Indonesia, saudara sekalian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE, ya, Informasi dan Transaksi Elektronik itu. Ada surat edaran nomor SE /2 Romawi /2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Ini diteken oleh Kapolri pada tanggal 19 Februari 2021. Di surat edaran itu ada 11 poin ya dalam surat yang mengatur bahwa penyidik itu pada prinsipnya tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah meminta maaf. Itu ada poin yang demikian. Nah, dalam SE itu juga diperintahkan pada jajaran kepolisian agar delik bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Ya, dalam hal ini kita sebut dengan restoratif justice. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah Pak Kapolri mau konsisten atau tidak untuk menggunakan surat edarannya tadi. Lebih lanjut, kita patut mempertanyakan apakah terkait dengan penangkapan Bambang Tri Mulyono ini, penangkapannya merupakan momentum serangan balik atau serangan balasan dari adanya ini ya perkara gugatan PMH dengan materi muatan tentang dugaan penggunaan ijazah palsu Jokowi pada saat mendaftar dirinya sebagai capres di tahun 2019 yang kini itu dalam proses untuk diadili secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, tentu objek materinya adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Ini sudah terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PN JKT PST ya tertanggal 3 Oktober 2022. Nah, kalau ini merupakan serangan momentum serangan balasan menurut saya misalnya begitu, maka sebenarnya tindakan aparat penegak hukum ini tidak progresif ya. Menurut pandangan saya itu tidak progresif, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah hukum yang represif. Nah, semestinya penyidik Bareskrim menangguhkan perkara ini secara pidana sampai perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa hak keperdataan, hak atas kepemilikan ijazah, itu diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, hal ini sebenarnya ada ya rujukan kita yang mengatur itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 1956. Meskipun kita tahu yang namanya Perma ya, peraturan Mahkamah Agung itu sebenarnya kan tidak terkait langsung dengan tugas kepolisian ya, melainkan internal atau aturan internal untuk hakim. Tetapi dalam hal ini dapat juga dipahami ini sebagai konvensi ya bahwa
konvensi ini dapat diterapkan oleh kepolisian yang sedang memeriksa atau mau memeriksa perkara pidana yang objeknya juga sedang disidangkan secara perdata. Nah, dalam pasal 1 Perma 1 1956 ini dinyatakan bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Nah, itu sebenarnya ketentuannya demikian, saudara sekalian. Nah, dalam hal ini kita perlu menyadari ya, kalau kita ini berpikirnya selalu letterlux gitu ya, saklek ya, menggunakan hukum dalam arti peraturan itu, saya yakin ya penjara di Indonesia itu akan bukan hanya 214%, itu bisa 300%. Artinya 3 kali lipat penghuninya dari kapasitas ideal. Sementara sebenarnya termasuk di SE tadi ya, surat edaran Kapolri itu juga atau dalam hukum pidana kita menganut asas ya, atau prinsip yang disebut bahwa pidana itu sebagai ultimum remedium. Jadi sebagai upaya terakhir ketika upaya damai tidak berhasil. Nah, Puan dan Tuan, gugatan Bambang Trimulyono sebagaimana gugatan perdata yang lain itu sebenarnya kan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan. Dalam ini kan berarti tergugat dan penggugat. Nah, ada referensi yang kita dapati dari Sudikno Mertokusumo bahwa gugatan adalah tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk apa? Mencegah perbuatan main hakim sendiri atau kita biasa sebut sebagai Eigenrechting. Jadi sebenarnya kalau kita cermati langkah Bambang Trimulyono dan kuasa hukumnya untuk menggugat perbuatan melawan hukum dalam dugaan penggunaan ijazah palsu di PN Jakarta Pusat itu sudah tepat ya. Untuk apa? Menghindari perbuatan main hakim sendiri atau tadi disebut dengan Eigenrechting. Saudara sekalian, dalam kasus ini tampaknya publik ya dapat saja ya menduga bahwa atas penangkapan Bambang Tri itu dalam perkara PMH tadi ya, dugaan penggunaan ijazah palsu memang terkesan seperti sebagai bargaining position antara penggugat dan pihak tergugat. Namun saya berharap ya tidak demikian, dan penangkapan atas Bambang Trimulyono itu bukan sebagai ajang serangan pembalasan dari pihak tergugat. Kembali ke persoalan utama, Puan dan Tuan, sebenarnya dalam kasus ini Bambang Trimulyono sedang melakukan kritik ya, mengkritik kemudian menggugat adanya dugaan PMH atas penggunaan ijazah palsu dalam pendaftaran Capres dalam Pilpres 2019. Nah, secara teoretik sebenarnya sebagai negara dengan sistem demokrasi dan berkedaulatan rakyat dan juga disebut sebagai the open society, itu sangat wajar jika kebijakan publik itu digugat ya, atau dituntut oleh rakyat, itu suatu hal yang sangat biasa. Dalam hal ini mestinya rakyat tidak boleh dibungkam untuk bicara. Namun juga harus disadari bahwa kebebasan berpendapat itu juga dibatasi oleh hukum. Nah, ketika sarana yang disediakan oleh hukum sudah ditempuh, mestinya semua organ negara termasuk aparat penegak hukum dan pihak lainnya yang terkait harus memberikan ruang untuk apa? Pembuktian, baik secara perdata maupun secara pidana, bukan malah mempersekusi, merepresi penggugat dengan tindakan balasan yang dapat dinilai itu bersifat represif. Di rezim sekarang ini memang mendapat fakta ya, dan terkesan tidak banyak oposisi yang berani lantang. Namun dalam hal ini perlu kita sadari, sekali ada yang berani gitu ya, berani mengatakan kejujuran, lantang dan seterusnya, mudah sekali masuk bui. Nah, lalu bagaimana seharusnya perilaku yang wajib diperhatikan oleh para pengkritik kebijakan penguasa atau penggugat?
Memang ya mengkritik penguasa itu bagi rakyat itu adalah kalau bagi seorang muslim bahkan wajib ya, atau istilahnya itu muhasabah lil hukam. Perintahnya itu untuk amar ma'ruf nahi munkar lah, lebih tepatnya begitu. Nah, terkait dengan apa? Ya kewajiban tadi, kewajiban bagi seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Memang harus diakui, Wan dan Tuan, nasib pengkritik di masa rejim yang represif itu saya rasakan sangat memprihatinkan. Ya, meskipun yang disampaikan itu benar adanya, apalagi kok tidak benar atau mengandung unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain-lain, itu sangat besar kemungkinannya akan masuk di penjara. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kita ini tidak konsisten ya dalam menerapkan asas ultimum remedium dan restoratif justice yang tadi sudah saya singgung. Kita tampaknya masih menderita yang saya sebut sebagai legal addiction, kecanduan hukum. Ya, pokoknya harus diproses hukum dan kemudian masuk penjara. Kita sudah sangat berbeda sama sekali dengan yang dulu negara penjajah yang kita ikuti. Di Belanda sudah banyak penjara-penjara yang kosong, bahkan disewakan untuk negara lain dan juga ditutup. Tapi kita sekarang ini sedang tadi menderita legal addiction, ya semuanya harus masuk penjara dan hunian penjara kita sementara ini sekitar 214%, 2 kali lipat lebih ya dari hunian yang ideal. Nah, kunci agar peristiwa hukum khususnya menyangkut kritikus sebenarnya ada pada penegak hukum, khususnya mulai dari kepolisian. Polisi itu kan berada di bawah Kapolri dan Kapolri adalah bawahan dari presiden. Jadi kuncinya pada presidennya mau atau tidak menekankan pada upaya untuk melakukan restoratif justice. Hal ini saya kira jangan kemudian dihalangi dengan mengatakan bahwa presiden kok campur tangan ya dalam penegakan hukum. Saya kira memang presiden itu secara hierarkial itu kan memang Polri berada di bawah presiden tadi. Jadi menurut saya memang boleh saja presiden melakukan campur tangan ya dalam tanda kutip dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Nah, melalui media ini saya berpesan pada para penyelenggara negara ya, segenap warga bangsa Indonesia yang maksud saya khususnya untuk warga negara Indonesia yang mengkritik pejabat publik, menggugat dan seterusnya, memang tetap harus memperhatikan aspek etis dan juga disertai dengan data atau penalaran yang lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berpotensi menyinggung atau merendahkan pihak lain. Kritik tetaplah dengan etik, itu prinsipnya ya, supaya apa? Tidak dihantam dengan tindakan yang represif. Namun, kita juga perlu mencatat, jika pengkritik telah melakukan tuntutan, gugatan sesuai dengan koridor hukum yang disediakan oleh negara, tetapi masih juga mendapatkan ancaman, tekanan, bahkan tindakan hukum yang represif, misalnya dengan pola-pola penangkapan atas dugaan melakukan delik tertentu, maka sebenarnya kita ini sedang tidak berada di tengah negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis, melainkan dalam rezim pemerintahan yang dapat diduga sangat otoriter. Alih-alih kok menegakkan hukum secara progresif yang berorientasi pada keadilan, justru yang sedang dipraktekkan itu adalah penegakan hukum represif dalam bingkai kokoh bangunan industri hukum di negeri ini. Tapi saya kira demikian ulasan saya terkait dengan penangkapan Bambang Tri pada tanggal 13 Oktober 2022 ini. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan pencerahan kepada kita. Setidaknya kita akan mampu bagaimana menghadapi peristiwa hukum, perbuatan hukum, ataupun namanya delik dan seterusnya secara dewasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.